Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prasetya Putra dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai unsur radioaktif. Radioaktif adalah kemampuan inti atom yang tidak stabil dalam memancarkan radiasi untuk berubah menjadi inti stabil. Proses perubahan ini disebut peluruhan, dan inti atom yang tidak stabil disebut radionuklida. Unsur yang mengandung radionuklida disebut unsur radioaktif. Semenjak ditemukannya sinar X pada tahun 1895 oleh Wilhelm Conrad Röntgen, para ilmuwan menyadari bahwa beberapa unsur dapat memancarkan sinar-sinar tertentu. Meski pada saat itu, para ilmuwan belum bisa memahami hakikat sebenarnya dari sinar-sinar tersebut serta mengapa unsur-unsur memancarkannya. Pada tahun 1896, Anthony Henry Becquerel mengamati bahwa beberapa gram uranium memancarkan radiasi yang dapat menembus kertas hitam menutupi plat fotografi. Sedangkan pada tahun 1898, sepasang ilmuwan Marie Curie dan Pierre Curie mengamati bahwa radiasi dari uranium dapat menyebabkan terbentuknya unsur baru. Marie Curie menciptakan istilah keradioaktifan atau radioactivity untuk proses radiasi atau pemancaran sinar oleh suatu unsur. Sinar yang dipancarkan tersebut disebut sinar radioaktif, dan unsur yang memancarkannya disebut unsur radioaktif. Pierre Curie dan Marie Curie berhasil mengisolasi dua buah unsur baru yang terbentuk dari peluruhan unsur uranium, masing-masing pada bulan Juli dan Desember pada tahun 1898. Kedua unsur itu kemudian mereka namai polonium, yang diambil dari nama negara asal Marie yaitu Polandia, dan radium yang diambil dari bahasa Latin radiare yang memiliki arti bersinar. Sama seperti uranium, kedua unsur ini juga bersifat radioaktif. Hasil penelitian mereka dituangkan sebagai disertai PhD dari Marie Curie pada tahun 1903. Mungkin inilah disertasi paling hebat dalam sejarah ilmu pengetahuan, sebab menghantarkan Marie Curie untuk meraih 2 hadiah Nobel. Tahun itu juga, Marie dan Pierre Curie bersama-sama dengan Becquerel meraih hadiah Nobel bidang fisika untuk jasa mereka bertiga di bidang penelitian keradioaktifan. Kemudian pada tahun 1911, Marie Curie memperoleh hadiah Nobel bidang kimia untuk penemuan unsur polonium dan radium. Pada tahun 1903, Ernest Rutherford mengemukakan bahwa sinar radioaktif dapat dibedakan menjadi 2 jenis berdasarkan muatan mereka. Sinar radioaktif yang bermuatan positif diberi nama sinar alfa dan tersusun dari inti-inti helium. Sedangkan sinar radioaktif yang bermuatan negatif diberi nama sinar beta yang tersusun dari elektron-elektron. Sementara itu, Paul Ulrich Villard menemukan jenis sinar radioaktif yang ketiga, yaitu sinar gamma yang tidak bermuatan. Sinar gamma adalah suatu bentuk radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang lebih pendek dari sinar X. Radioaktif juga memiliki sifat-sifat. Sifat-sifat radioaktif secara umum yaitu dapat menembus logam yang tipis, dapat menghitamkan plat film, dapat diuraikan oleh medan magnet menjadi 3 sinar, yaitu sinar alfa, sinar beta, dan sinar gamma. Yang pertama, sinar alfa merupakan radiasi partikel bermuatan positif dan merupakan inti 2He pangkat 4. Memiliki daya tembus paling lemah di antara sinar-sinar radioaktif. Daya pengion sinar alfa paling kuat di antara sinar-sinar radioaktif. Yang kedua, sinar beta merupakan radiasi partikel bermuatan negatif, memiliki daya tembus yang lebih besar daripada sinar alfa, memiliki daya pengion yang lebih lemah daripada sinar alfa, akan membelok ke kutub positif jika berada dalam medan magnet. Yang ketiga, sinar gamma merupakan radiasi elektromagnet dengan energi tinggi, tidak bermuatan dan tidak bermassa, memiliki daya tembus yang paling besar di antara sinar-sinar radioaktif. Memiliki daya pengion yang paling lemah di antara sinar-sinar radioaktif, tidak membelok dalam medan magnet. Berikut yang merupakan partikel-partikel yang sering kita jumpai pada pelajaran kimia. Sekian dari saya. Mohon maaf bila salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prasetya Putra dari kelas 12. Ih, ganggu banget no orangnya.